Berjumpa kembali dengan channel Bebaskan. Belajar bersama aspek kehidupan. Aspek apa aja? Ya, semua aspek. Nah, saya tetap pengen menggaungkan semboyan kita, yaitu salam dahsyat luar biasa. Jadilah pribadi unggul, terutama untuk yang muda. Nah, ini kebetulan saya ingin sedikit mereview pidato Presiden kita Pak Prabowo itu di hadapan Civitas Akademika Universitas Pancasila di Jakarta ya. Jadi ini kesempatan memang untuk terutama yang muda-muda, walaupun hadir juga para profesor, guru besar, para doktor, dosen-dosen, tetapi saya sih terutama target utama adalah para mahasiswa, karena next mereka adalah the future leader. Kalau leader ini memang pribadi yang unggul, saya kira Indonesia itu surga lah. Kekayaan yang begitu dahsyat, begitu berlimpah itu, kalau memang dikelola dengan benar. Nah, pada kesempatan ini saya sempat melihat ada pidato beliau itu yang disiarkan oleh satu channel. Ini apa nih? Channel Agri Fanani. Saya kerjaannya begini-begini aja sebenarnya. Udah pensiun, ya ada kantor biro psikologi dan kantor lawyer ya. Di rumah banyak lebih kosong, ngomong cucu, fisik sudah tidak kuat. Ya paling bagus ya, tumpahkan apa yang ada di dalam benak, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk yang muda, supaya pada saat saya meninggalkan dunia ini tidak ikut terkubur ini barang-barang yang mudah-mudahan mungkin penting untuk orang lain. Nah, pada kesempatan itu tuh saya melihat bahwa Pak Prabowo ini memang orangnya firm, tapi itu bisa kita pahami karena didikan di AMN dulu, Akademi Militer Nasional. Sekarang ini apa? Akabri ya, di Magelang ya. Saya terus terang 7 tahun itu SMA-nya hampir bersebelahan sama Akabri sebenarnya. Jadi mereka itu jam 4:30 lewat sebelah asrama kita. Mereka tuh mengarah base camp-nya di Borobudur. Pagi-pagi fisik tuh. Beberapa dosen di Akabri pada waktu itu ngajar juga pada malam hari di kelas kita, yang IPA, yang IPS. Jadi ya kita kurang lebih tahu lah bahasa Perancis. Kita pun kalau ujian tuh bareng sama level-level mereka. Padahal kita level SMA sebenarnya. Tapi ya terus terang karena kami memang banyak dididik dengan bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Latin, Yunani dan sebagainya, ya, maka memang pendalamannya ke situ. Tapi kembali ke situ, Pak, ciri karakter firm sebagai pribadi yang kokoh ya, yang lugas, tegas, tidak kasar ya, tidak kasar. Saya lihat tidak kasar. Mungkin juga menurun juga karena orang tuanya Prof. Sumitro Joyo Hadikusumo itu kan ya Jawa deles lah orang bilang, Jawa tulen gitu lah. Jadi memang walaupun tentara yang kalau memang perang dia mah harus turun. Tengah malam waktu di tim-tim itu ceritanya, saya turun, jangan komandan, enggak, saya turun. Lah inilah, jiwa ini memang diperlukan dalam kondisi bebenah, kita bebenah
supaya negara ini lebih tertib, lebih teratur, dan akhirnya juga akan lebih makmur lah gitu. Nah, gemah ripah loh jinawi ya, ini toto tentrem apa ya, toto tentrem kartoraharjo ya, kertoraharjo. Jadi memang harapan orang tua, para pendiri negara ini, supaya yang muda-muda ini juga akan bangkit menjadi pemimpin-pemimpin yang benar-benar unggul ya. Gitu. Nah, beliau ini selalu mengatakan untuk menjadi negara yang kuat memang harus tidak dikendalikan oleh bangsa lain, karena beliau menceritakan banyak sekali bagaimana dulu kita dijajah ratusan tahun, ini negara-negara lain datang ke sini itu ada motif, karena di sini itu banyak duit, walau bukan duit dalam arti real ya, tapi dari tanaman, dari ya minyak, timah, emas ya. Makanya seperti Irian itu yang Belanda mati-matian mempertahankan, karena sudah ketahuan dari zaman dulu Pak. Grasberg itu dari ujung Irian Barat bagian barat sampai terus ke Irian Timur itu gunung emas sebenarnya. Jadi tahun berapa lah saya sempat mau masuk ke Freeport, saya diajak naik ke atas itu. Saya lihat, loh, kok itu ada danau. Sedangkan satu lagi gunung lagi ujungnya yang dipangkas. Nah, saya ingat persis itu Pak Simanjuntak itu, berarti orang Medan ya. Dia menceritakan, oh itu gini Pak dulu, itu dulu juga gunung, tapi karena sudah dikeruk terus akhirnya jadi danau. Nah sebelah itu, itulah yang kedua sekarang dikeruk baru kepalanya. Sekarang itu yang kedua udah jadi danau juga. Nah itu sebetulnya di situ emas, emasnya dominan sebenarnya. Jadi jangan mau dikendalikan, apalagi dikadalin katanya. Wah, jangan mau dikadali bangsa lain. Jadi beliau mengatakan kita harus membentuk karakter nasional. Jadi ini national karakter. Jadi kelihatan ini sebetulnya turunan dari Bung Karno ini. Bung Karno dulu kan selalu begitu. Saya masih ingat tahun 60 berapa, masih SD. Kalau ada pidato Bung Karno, wah ramai anak-anak. Mau hujan, mau terik, dengarkan. Semangat sekali beliau itu. Nah, memang biasanya yang nonton itu dikasih nasi bungkus lah. Gitu. Mungkin juga mencari nasi bungkus karena waktu itu agak sulit hidup. Tetapi memang hebat sekali pendiri kita itu. Nah, maka beliau selalu mengatakan jangan pernah merasa rendah diri. Nah, karena dengan kekuatan, kekayaan penduduk yang hampir 300 juta manusia di Indonesia, kemudian laut begitu kaya, dia sebut berapa itu, ikan itu setiap tahun 300 triliun atau berapa itu sebenarnya kalau itu dicuri sebenarnya salah siapa ya, salah kita. Kenapa nggak kita jaga gitu? Nah, maka beliau juga menginginkan supaya ini dijaga, integrasikan, karena kita ini memiliki berbagai macam ragam, ya agama, ya suku, ya bahasa, tapi tetap bersatu. Nah, berkat para pendiri kita, bangsa lain itu bisa tergeleng-geleng. Indonesia itu begitu luas, begitu banyak aneh-anehnya, beraneka ragam, tapi kok bisa ya bersatu. Mereka terkagum-kagum terus saja. Inggris pecah dengan Irlandia, terus ini Belgia dengar-dengar menurut Pak Prabowo itu akan satu yang bahasa Perancis, satu yang saya dulu guru bahasa Perancis saya itu orang Belgia, ngomongnya bahasa Perancis tapi gitu. Nah, maka beliau mengatakan
kecemerlangan ini harus dipertahankan, harus ditunjukkan. Karena para pendiri kita sudah menunjukkan di awal-awal kemerdekaan. Contoh yang paling konkret, beliau mengatakan, kenapa yang dipilih bahasa nasional kita itu justru bahasa dari etnis yang sebetulnya relatif kecil. Bahasa Melayu itu bahasa Riau, ya, kecil di Sumatera. Ini dekat Medan ini. Saya posisi di Medan ini. Jadi kecil. Kenapa enggak bahasa Jawa misalnya gitu, Sunda gitu kan? Itu bahasa-bahasa yang dipakai oleh sebagian besar warga pada saat ini ya gitu. Dan salah satunya juga adalah perumusan terhadap dasar falsafah Pancasila yang begitu dahsyat sebenarnya, kuat sekali, dan itu menjadi pemersatu yang sulit untuk dipungkiri ya. Kalau nggak ada itu bahaya sekali kita, bahaya sekali gitu, gampang dicapek-capek kita. Nah, ancaman itu bisa dari bangsa lain, tetapi ya walau bagaimanapun kita harus berani untuk menghadapi. Jadi gangguan-gangguan itu terutama dari asing ya. Nah itu harus berani untuk dihadapi gitu. Maka beliau mengatakan memang